Shalom, damai di hati, selamat pagi, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya percaya semua kita dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, sehingga kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Berjumpa lagi dengan ibadah pagi renungan harian keluarga, edisi hari Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Di pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui kitab Sakaria pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepada Tuhan ketika kami boleh menikmati hari yang baru, hari pertama di bulan Desember di tahun 2021. Kami semua merasakan akan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, ketika kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, umur panjang boleh kami nikmati di saat ini. Dan karena itu ya Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan aktivitas pekerjaan kami di sepanjang hari ini, kami datang kepada Tuhan lewat ibadah di saat ini. Ada firman yang akan memberikan kekuatan bagi kami ketika kami melangkah di hari yang baru, hari pemberian Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Sakaria pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-13. Yang berbunyi demikian. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Tema perenungan kita di saat ini adalah penghakiman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengatakan bahwa di atas langit ada langit. Artinya dari peribahasa ini adalah ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa pandai, jangan lupa bahwa ada orang lain yang lebih hebat dan pandai dari kita. Peribahasa ini juga mau memberi makna kepada kita orang-orang yang percaya bahwa selalu ada yang lebih tinggi dari kita, dan yang paling tinggi di atas segala-galanya adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah, Dia berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu yang adalah ciptaannya. Dan karena itu saudara-saudaraku, sehebat-hebatnya kita manusia, sepinter-pinternya kita, sekaya-kayanya kita manusia, kita mesti tunduk pada kekuasaan Tuhan Allah. Kita manusia tidak boleh berbuat dan melakukan semena-mena terhadap sesama kita manusia, dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan tersentuh oleh hukuman atau penghakiman apapun di dunia ini. Sebab masih ada penghakiman Tuhan, di mana kita manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan-perbuatan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, umat Tuhan atau bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan mereka
Mereka pun pernah mengalami apa yang namanya pahitnya penderitaan sebagai suatu bangsa yang terjajah. Pihak penjajah atau bangsa asing, mereka menawan umat Tuhan atau bangsa Israel dengan semena-mena. Negeri dan kota-kota mereka hancur, dan orang-orang Israel, mereka ini ditawan dan dibuang ke negeri pembuangan. Hidup umat Tuhan atau Israel diperlakukan dengan tidak adil, dan mereka harus bekerja keras tanpa mendapatkan kehidupan yang layak. Pendek kata, mau dikatakan bahwa betapa pahitnya kehidupan mereka dalam tawanan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi Tuhan Allah adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Ia melihat penderitaan kehidupan umatnya ketika mereka diperlakukan sewenang-wenangnya dari bangsa penjajah. Dan karena itu saudara-saudaraku, melalui nubuat seorang Nabi Zakaria, pada bagian ini mau menunjukkan bahwa adanya penghakiman dari Tuhan Allah, di mana Yehuda dan Efraim akan seperti busur panah melawan dan mengalahkan musuh-musuh mereka. Sebagai orang yang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, bagian Alkitab yang kita baca, kita renungkan di pagi hari ini hendak memperingatkan kepada kita semua sebagai suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara bersaudara, untuk tidak berlaku sewenang-wenangnya satu dengan yang lainnya, pun tidak melakukan sewenang-wenangnya kepada sesama kita manusia atau orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita harus menyadari bahwa ada penghakiman Tuhan Allah yang dapat melihat dan dapat menjangkau setiap aspek kehidupan kita manusia. Meskipun pada prakteknya perbuatan-perbuatan jahat yang tidak adil dapat kita manusia sembunyikan, tapi Tuhan Allah tidak ada yang dapat disembunyikan, karena Ia adalah Allah yang maha tahu apa yang dilakukan oleh kehidupan umatnya yang tidak berkenan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian, dengan adanya penghakiman atau penghukuman Tuhan dapat memberi kesadaran bagi kita manusia bahwa jangan kita manusia bersikap sombong dan lupa diri dan merasa diri lebih baik, lebih penting, lalu kita bisa melakukan apapun kepada orang lain atau sesama kita manusia. Ingat saudara-saudaraku, Tuhan Allah adalah Allah yang membenci perbuatan-perbuatan jahat, dan setiap perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia. Ingatlah bahwa kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Allah sebagai hakim yang adil bagi umat manusia. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami terus bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas segala apa yang boleh kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Ketika Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami manusia. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Kami bersyukur ketika di hari yang pertama di bulan Desember di tahun 2021 ini, kami lagi sebagai umat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama. Kami boleh membaca merenungkan firman Tuhan.
Kiranya firman ini menjadi kekuatan iman di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami terus diingatkan agar supaya kami tidak melakukan sewenang-wenang kepada orang lain, kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Dan karena itu ya Tuhan Allah, Engkau membenci setiap apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan Allah, kiranya dalam kami melakukan semua kegiatan aktivitas kami di sepanjang pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami selalu bersandar kepada Tuhan Allah, meminta pertolongan daripada Tuhan. Pasti berkat Tuhan akan ada menjadi bagian kehidupan kami. Dan karena itu ya Tuhan Allah, lindungi kami, jaga kami. Berkat Tuhan akan ada mengalir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan kami akan selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan Allah. Kami bawa doa ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini terus mengingatkan dan memperlengkapi kita dalam kita melakukan semua tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kita semua. Berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Terus ikuti ibadah pagi tiap hari, renungan harian keluarga Jemaat Gemi Maranatha Paslaten di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Tuhan Yesus memberkati Jemaat Kolom 1 sampai dengan Jemaat Kolom 27 dan kita semua yang mengikuti ibadah di pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan shalom, damai di hati.